Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asbahani. Kita ngobrol lagi tentang puisi, tentang sastra, tentang dunia kreatif, menulis, dan lain-lain. Ada yang bertanya soal komunitas. Apakah seorang penulis itu harus berkomunitas? Pertanyaannya begitu, gitu. Saya ingin menjelaskan dengan agak ada tinjauan sejarah sedikit ya. Sastra kita itu sepertinya selalu digerakkan oleh semacam kelompok-kelompok atau katakanlah komunitas seperti itu. Baik yang diikhtiarkan oleh pemerintah atau sekelompok orang yang satu minat. Balai Pustaka misalnya, itu kan usaha besar pemerintah kolonial pada waktu itu untuk mengadakan bacaan bagi rakyat. Niatnya bagus banget pemerintah kolonial, tapi mengendalikan bacaan liar, tapi ada maksud politis di balik itu untuk mengendalikan pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran yang mungkin akan menjadi bangkitnya perlawanan begitu, karena mulai terbukanya informasi dan lain-lain. Tapi apapun tujuan pemerintah itu sudah menjadi pemerintah kolonial pada waktu itu, maksud saya. Nah, itu sudah menjadi bagian dari sejarah bahwa Balai Pustaka, angkatan Balai Pustaka itu melahirkan satu jejak sejarah dalam sastra kita. Dan itu bisa dibilang sebuah komunitas. Orang yang dengan minat sama, dengan visi yang sama, dengan tujuan yang sama, berkumpul, mengerjakan sesuatu, melahirkan karya-karya tulis, karya sastra. Pujangga Baru juga begitu kan, hampir kurang lebih orangnya sama juga, cuman ada kesadaran bahwa masa kita diatur-atur sama penguasa kolonial sih gitu kan. Nah, takdir kemudian sambil bekerja di Balai Pustaka, dia mendirikan majalah Pujangga Baru dengan teman-temannya, dengan Amir Hamzah, dengan Sanusi Pane, orang-orang yang juga tadinya bekerja di majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu gitu. Itu juga adalah sebuah komunitas dengan visi yang lain lagi untuk mengadakan bacaan yang justru melawan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah lewat Balai Pustaka. Pujangga Baru sebenarnya adalah penerbitan kecil saja, tapi sangat kuat pengaruhnya karena orang setuju dengan semangatnya, dengan misinya itu gitu. Maka lahirlah satu karya pada zamannya yang bisa ditelisik, ada perbedaan, ada perkembangan dengan apa yang dihasilkan oleh komunitas sebelumnya, kalau mau disebut komunitas, orang-orang di Balai Pustaka itu gitu kan. Disebut angkatan juga gitu, Yasin yang menyebut itu kan, meskipun sebenarnya batas antar angkatan itu sebenarnya tidak terlalu jelas ya, bahkan orang-orangnya pun tidak jelas. Misalnya siapa namanya, Rustam Effendi yang dalam pelajaran kita hari ini mungkin disebut salah satu pentolannya Pujangga Baru, tapi dalam sebuah berita di tahun 69 begitu, ketika di tim Rustam Effendi berceramah, dia bilang, saya tuh justru berhenti beraktivitas sastra saya ketika Pujangga Baru itu dimulai. Kalau mau disebut, dia menyebut dirinya pelopor Pujangga Baru, dia bilang gitu. Nanti ini urusan klaim pribadi lah gitu ya. Tapi artinya komunitas itu lahir dari kesamaan visi yang melahirkan kesamaan tema-tema yang digarap, kesamaan minat terutama yang pertama. Itu contoh aja ya, contoh angkatan 66 juga begitu kira-kira. Sekelompok anak muda lagi, penulis-penulis baru, nama-nama baru yang punya minat yang sama, punya perhatian yang sama, punya kegelisahan yang sama, kemudian menulis, menggerakkan sesuatu dengan sama-sama menulis sastra menjadi alat apa yang pengen mereka capai begitu. Lekra juga begitu.
uh, sebuah komunitas besar gitu yang digerakkan oleh sebuah partai gitu kan. Jadi intinya teman-teman, komunitas itu harus lahir dari kesamaan visi, kesamaan minat, kesamaan keinginan, yaitu ingin menjadi penulis yang baik. Kalau enggak, buat apa berkomunitas? Buat nongkrong-nongkrong doang gitu. Nggak ada gunanya juga kan gitu. Ya, nongkrong boleh aja bebas gitu, tapi jangan kemudian menganggap itu sebuah komunitas. Jadi kalau komunitas sastra, komunitas literasi, komunitas menulis, ya keinginan untuk menulis dengan baik itulah yang menjadi pengikatnya, yang menjadi agenda utamanya, yang menjadi alasan untuk berkumpul secara rutin. Kalau nggak buat apa gitu. Untungnya adalah misalnya kita bisa berbagi bacaan karena mungkin buku mahal, kita bisa berbagi informasi tentang saya tadi baru baca ini loh, mungkin menarik kita diskusikan kayak gitu-gitu. Nah, intinya itu sih, satu kesamaan minat, mungkin kesempatan komunitas itu harus dimanfaatkan, kesempatan untuk berbagi dan mendapatkan informasi yang mungkin sulit didapatkan kalau kita bekerja sendiri, kita berproses sendiri. Tapi bukan tidak mungkin ya, sulit mungkin. Saya lahir dari komunitas. Saya awal-awal tahun 2000 itu ada cyber sastra. Saya pertama mengirim tulisan dan dimuat, kemudian terlibat dalam mailing list, gitu. Diskusinya intens banget gitu, lebih intens ketimbang websitenya. Website itu kayak muaranya aja gitu, tapi diskusinya intens ada di mailing list. Menarik sekali dan saya sangat menikmati dan sangat memanfaatkan. Saya berproses dengan sangat cepat di situ, dapat informasi macam-macam, kesempatan untuk membahas karya kita bergantian di situ gitu. Dapat kritikan secara fair dalam suasana yang tidak saling menjatuhkan, saling membangun, benar-benar gitu. Tapi suasananya tercipta, kritiknya keras gitu, cuman suasananya nyaman gitu, suasana di komunitas itu gitu. Nah, itu komunitas harus dibangun dengan semangat yang seperti itu gitu. Kemudian tetapi gitu, kita jangan larut pada komunitas itu gitu. Komunitas itu ya tempat yang tadi saya bilang untuk mendapatkan informasi, tapi ketika berproses menulis kita harus jadi diri kita sendiri. Itu mungkin koreksi yang harus kita buat terhadap komunitas-komunitas yang ada itu. Pujangga Baru melahirkan karya-karya yang seragam, yang jadi ciri Pujangga Baru. Balai Pustaka juga begitu gitu. Kita jangan begitu. Kalau nggak bergerak kita gitu. Kita harus, prosesnya bisa bareng, tapi kita menghasilkan karya yang berbeda gitu. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus punya bacaan yang berbeda dengan orang-orang di komunitas kita. Kalau nggak kita akan terseragamkan. Apa susahnya sekarang mencari bahan bacaan, referensi, dan lain-lain. Tanpa berkomunitas pun kita bisa mencari itu, kecuali kalau kita malas. Jadi, berkomunitas penting untuk mendapatkan suasana, mendapatkan dorongan semangat, mendapatkan motivasi, mengingatkan kita tentang tujuan kita, misalnya gitu. Kalau komunitasnya sehat ya, kalau komunitasnya produktif gitu. Tapi ketika kita menulis, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus melengkapi referensi. Kita harus mencari bacaan sendiri. Jangan bergantung hanya pada komunitas kita. Sekali lagi, saya lahir dari komunitas. Saya berproses lewat komunitas yang seperti itu. Tapi tidak berhenti pada satu komunitas. Ada satu masa ketika saya bersastra harus tutup. Dan ada yang menyayangkan, oh sayang banget, ada mailing list juga pada tutup, ada yang menyayangkan, oh sayang banget gitu. Kita udah ada teman yang mengingatkan sebaliknya gitu. Ya tutup aja, nggak harus selamanya kok di situ gitu. Sudah selesai tugasnya komunitas itu, sudah selesai menanamnya, tinggal
masing-masing pulang membawa panenan untuk dikembangkan, untuk ditanam, untuk di hybrid, dibuka kebun-kebun baru. Jadi bubar aja. Kangen-kangenan bolehlah. Saya juga masih terkumpul dengan teman-teman di komunitas-komunitas lama itu lewat. Sekarang mudah sekali kan, banyak social messengers yang bisa dimanfaatkan. Oke, sekian ocehan kali ini tentang komunitas. Perlunya komunitas, tapi perlunya juga menjadi diri sendiri yang tidak larut dalam terbawa oleh komunitas yang membesarkan kita. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.